Jadi Dia lagi ngeles. Baik, sudah jam 7 tepat kita akan mulai. Ya, sementara kita sembari yang lain masuk di Zoom, kita akan mulai, kita berdoa. Saya minta si Anissa memimpin kita di dalam doa. Silakan Anissa. Bisa doa nih. Baik, sebelum belajar, mari kita satu hati menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini ya Tuhan. Kau telah memberkati kami ya Tuhan dari pagi, siang, sampai malam hari ini. Sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini ya Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulaikan perkuliahan kami. Kiranya sertai ya Tuhan kami ya Tuhan. Supaya mengikuti dengan baik ya Bapa. Berkati ya Tuhan, jaringan ada ya Tuhan. Supaya kami untuk Zoom ya Tuhan, tidak ada gangguan satu ataupun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hanya di dalam namamu, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Adisa sudah mendoakan kita. Ini pertemuan kita yang ke-11, jadi tinggal pokoknya 15. 3 kali lagi dan 2 kali itu review ya, review. Di pertemuan 14 kita akan review semua pelajaran. Kemudian nanti di pertemuan 16 kita ujian. Jadi tinggal 3 kali lagi. 3 kali lagi maksudnya 3 kali lagi lah, karena di 15 itu review semua pelajaran dan pertemuan ke-16 itu adalah ujian. Nah, saya mau mengajak kita untuk berdiskusi mengenai topik yang begitu sangat serius di tengah-tengah kekristenan ya, dan bukan hanya di kalangan kita sebenarnya, di luar sana juga yang berbeda iman dengan kita, ini menjadi serangan bagi kita, yang bukan hanya di internal kekristenan, juga di luar kita ini menjadi serangan bagi kita, yaitu terkait dengan pemahaman Allah Tritunggal. Isu ini sangat fenomenal ya, karena sekali lagi bukan hanya di luar sana, di luar yang berbeda dengan kita, tetapi di internal saja ini menjadi polemik yang sangat serius ya, terkait dengan Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, saya mau menampilkan slide-nya, dan ini pelajaran yang berharga sekali ini ya, karena ini doktrinnya, ajaran kita. Ya, bukan hanya di pokok anggur saja, tetapi di kita sebagai mahasiswa ini menambah wawasan kita dan juga menambah pengetahuan kita terkait dengan Allah Tritunggal. Nah, ajaran Allah Tritunggal kita pahami berdasarkan Alkitab ya. Jadi konsep Allah Tritunggal berdasarkan Alkitab. Ya, jadi ajaran Trinitas atau Tritunggal terkait dengan ajaran Trinitas atau Tritunggal Allah bukanlah suatu kebenaran yang diperoleh ya melalui akal budi. Nah, ini harus kita tahu ya, dan harus kita pahami. Jadi terkait dengan ajaran Trinitas atau Tritunggal ya, bukan suatu kebenaran atau bukan suatu pemahaman yang kita peroleh melalui akal budi. Nah, seringkali saya katakan bahwa kenapa tidak bisa dipahami melalui akal budi manusia. Nah, karena tidak mungkin akal budi manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini bisa mengenal Allah yang sempurna.
tidak akan nyambung itu ya. Bisa dikatakan antara langit dan bumi. Jadi tidak mungkin akal manusia sebagai ciptaan bisa memahami, ya, bisa mengenal Allah yang sempurna. Lalu bagaimana upaya kita bisa memahami, mengenal, ya, terkait dengan Tritunggal ini? Nah, ini dapat kita ketahui, ya, dapat kita pahami, ya, dapat kita kenal melalui penyataan atau wahyu, dan juga melalui Alkitab. Nah, itu sebabnya saya tidak, kalau nggak salah, di awal atau di awal pertemuan mengenai alat keilahian Kristus, saya sudah mengatakan bahwa tolak ukur untuk memahami kealahan Kristus itu adalah Alkitab. Nah, dan ini juga saya ulangi bahwa untuk memahami, untuk mengenal, ya, terkait dengan Tritunggal, makanya melalui penyataan atau wahyu dan juga melalui Alkitab. Jadi melalui Alkitab itu mutlak, ya, itu menjadi tolak ukur satu-satunya untuk kita dapat mengenal terkait dengan Allah, ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Mengapa melalui Alkitab? Karena Alkitab itu adalah sumber ajaran yang murni, ya, sumber pengetahuan, ya, dan ini kembali kepada Alkitab, bahwa Alkitab itu bukan, ya, bukan intervensi daripada pikiran manusia, tetapi Roh Kudus, ya. Tetapi Roh Kudus memakai manusia untuk menulis daripada Alkitab. Jadi itu sebabnya dapat dikatakan bahwa Alkitab itu tidak mengandung kesalahan, tidak mengandung kekeliruan. Alkitab itu berkuasa. Nah, itu sebabnya untuk memahami Trinitas, untuk memahami Tritunggal, nah, sebagai tolak ukur satu-satunya adalah Alkitab. Makanya seringkali kita dengar bahwa back to the Bible, kembali ke Alkitab. Segala pengajaran, segala pengetahuan, segala wawasan berkaitan dengan kekristenan adalah kembali kepada Alkitab. Jadi untuk memahami Trinitas atau Tritunggal, yaitu kembali kepada Alkitab. Jadi apa kata Alkitab, apa menurut Alkitab, dan apa perspektif daripada Alkitab. Kemudian esensi atau hakikat Allah Tritunggal. Ya, saya tidak mengulangi lagi, ya, bahwa Allah Tritunggal itu kan menjadi persoalan yang sangat serius, ya. Ya, karena orang sering katakan bahwa masa Allah orang Kristen itu ada 3, begitu. Mereka tidak mengerti, ya, konsepnya. Mereka pikir bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu sesuatu yang berbeda. Nah, padahal Allah Tritunggal itu hakikatnya satu, esensinya satu. Jadi bukan berarti Allah kita itu 3, bukan. Allah kita itu Esa, Allah kita itu satu. Ya, kendati nanti, ya, kita akan belajar nanti di slide berikutnya Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Tetapi esensinya, hakikatnya adalah satu. Ya. Jadi saya mau katakan di sini bahwa Allah kita, ya, Allah orang Kristen itu adalah Esa, adalah satu. Yang kedua adalah berdasarkan dengan esensi atau hakikat Allah Tritunggal itu, tiap-tiap pribadi dalam ketuhanan. Ya, tiap-tiap pribadi dalam ketuhanan.
Apa maksudnya ini? Ya, mohon maaf, ini akun Zoom saya ini belum diupdate, makanya seringkali seperti itu. Nah, baik. Kembali bahwa esensi atau hakikat Allah Tritunggal. Jadi kembali bahwa Allah kita itu esa, Allah kita itu satu, ya. Ya, bukan berarti Allah kita itu seperti yang mereka pahami bahwa Allah kita itu tiga, bukan, ya. Allah kita itu esa. Nah, itu sebabnya tiap-tiap pribadi dalam ketuhanan di bagian kedua ini, apa maksudnya ini? Bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi ketiganya itu adalah Allah. Tapi esensinya, hakikatnya satu. Ya, hakikatnya atau esensinya satu begitu. Tetapi tiap-tiap pribadi, misalnya Allah Bapa, ya. Ya, kenapa ini? Nah, jadi tiap-tiap pribadi dalam ketuhanan. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Jadi Allah Bapa itu Allah. Tiap-tiap pribadi dalam ketuhanan, ya. Yesus itu adalah Allah dan Roh Kudus itu Allah. Tetapi pada prinsipnya itu satu. Ketiga pribadi dalam keesaan tidak kontradiksi, ya. Artinya kontradiksi di sini adalah tidak bertentangan. Kendati mereka tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, dalam kesatuan, ya, tidak kontradiksi, tidak bertentangan. Artinya Allah Bapa tidak bertentangan dengan Allah Anak, ya. Allah Anak tidak bertentangan dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak bertentangan dengan Allah Bapa dan juga Allah Anak. Ya, ketiga pribadi ini dalam keesaan tadi, antara lain Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, tidak kontradiksi. Ya, tidak bertentangan. Ya, jadi ketiga pribadi ini dalam keesaan tidak kontradiksi, tidak bertentangan. Ya, kalau misalnya tidak bertentangan, maka dapat dikatakan ya sejalan mereka. Ya, sehaluan. Ya, kalau misalnya kalau kita katakan bahwa Allah Bapa sebagai pencipta, lalu karena begitu besarnya bagi dunia, ia mengaruniakan anaknya yang Yesus Kristus sebagai juru selamat, berarti Yesus Kristus sebagai penyelamat, lalu mereka mengaruniakan yaitu Roh Kudus sebagai penghibur, ya, atau tugasnya untuk mengisapkan umat manusia dari kegelapan. Nah, sekali lagi bahwa ketiga pribadi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini di dalam esensinya yang sama, dalam esensinya yang satu, tidak bertentangan. Dan tidak pernah kita melihat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa antara Bapa dan Anak itu bertentangan, tidak ada. Justru ya katakanlah sehaluan, ya, sejalan mereka dalam satu visi misinya bagi umat manusia. Tentunya dalam menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Poin keempatnya adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah kekal.
Ya, kekal ini dapat dikatakan tidak ada limitnya ya, kekal gitu ya. Walaupun dunia ini misalnya roboh, ya, dunia ini runtuh, tapi Tuhan tidak akan pernah roboh atau runtuh. Artinya mengapa dia tidak bisa runtuh dan roboh? Karena dia adalah kekal. Jadi antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah kekal. Ya, makanya orang sebut, makanya dikatakan bahwa Alfa dan Omega, dari awal dan akhir. Nah, dari mana awalnya kan kita tidak bisa mengatakan, oh ini sumbernya dari awalnya. Makanya berkata sebelum dunia dijadikan pun dia sudah ada. Nah, misalnya oh akhir, ya kita tidak tahu kapan berakhirnya. Justru dia katakan bahwa ini dunia ini runtuh, dunia ini roboh, dia ada untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak prediksi, kita tidak bisa memprediksi oh batasnya begini. Nah, batasnya sampai di sini, yang namanya kekal, gitu kan? Kemudian esensi atau hakikat Allah Tritunggal ini, tiap pribadi Allah sama esensinya. Artinya adalah tidak ada yang lebih tinggi. Ketiga pribadi setara. Jadi artinya di sini bukan berarti Bapa itu lebih tinggi dari Yesus. Bukan berarti Yesus itu lebih tinggi daripada Roh Kudus, atau Roh Kudus lebih tinggi daripada Yesus, atau Yesus lebih tinggi daripada semuanya. Tidak. Ya. Tiap pribadi ini sama esensinya, tidak ada yang lebih tinggi. Ketiga pribadi ini setara atau sama. Allah Bapa sama dengan Yesus Kristus, Yesus Kristus sama dengan Allah Bapa, Allah Bapa sama dengan Roh Kudus sama dengan Yesus dan Allah Bapa. Jadi setara, tidak ada yang lebih tinggi di antara mereka. Jangan kemudian ada nanti aliran-aliran yang mengatakan bahwa oh Allah Bapa lebih tinggi dari Yesus karena dia adalah pencipta. Nah, itu pemahaman yang keliru. Bukankah Yesus itu juga Allah, begitu kan? Oh, lebih tinggi Yesus daripada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu juga Allah, kan begitu. Jadi kalau oleh karena mereka sama-sama Allah, tidak ada yang lebih tinggi dari ketiga pribadi ini. Antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama. Ya. Jadi kalau ada nanti ke depan, ya siapa tahu ke depan ada aliran-aliran yang keliru mengenai Allah Tritunggal. Mereka membuat ajaran bahwa Allah Bapa lebih tinggi, atau Yesus lebih tinggi, atau Roh Kudus lebih rendah, begitu. Nah, itu pemahaman yang salah dan itu perlu dibantah. Ya, karena ketiga daripada Allah ini yang sama esensinya ini setara, ya, sama, bahkan tidak kontradiksi antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian poin ke-6 dari esensi hakikat Allah Tritunggal ini, Tritunggal adalah misteri, ya, misteri yang tidak pernah dapat dimengerti sepenuhnya. Nah, ini menjadi persoalan juga. Ya. Kenapa? Karena terkait dengan pemahaman Allah Tritunggal ini tidak pernah dimengerti dengan seutuhnya. Dengan seutuhnya atau sepenuhnya. Kan? Jadi, nah, kenapa demikian? Nah, karena inilah keterbatasan kita atau kelemahan dan kekurangan kita untuk memahami Allah yang sempurna. Karena kita sudah
jatuh dan potensinya besar untuk melakukan kesalahan, sehingga untuk memahami Allah yang sempurna tadi itu bagi kita sangat jauh sekali untuk kita memahami dengan seutuhnya dan sepenuhnya. Siapapun dia, jika kita mau belajar mengenai Allah Tritunggal, maka tidak pernah kita mengerti secara utuh. Ya, dapat dikatakan bahwa Tritunggal adalah misteri yang tidak pernah dapat dimengerti oleh manusia. Mau apapun kita banding-bandingkan dia, ya misalnya saya misalnya kan, saya di rumah kan orang tua, misalnya saya pendeta, atau saya juga pengajar, guru misalnya, dalam satu pribadi. Tetapi kita tidak bisa membandingkan pemahaman itu sama dengan Allah Tritunggal. Karena kalau misalnya di dalam satu pribadi kita bandingkan dalam 3 fungsi, nah di situ nanti ada yang lebih tinggi daripada tugas itu. Misalnya pendeta lebih tinggi tugasnya daripada orang tua, atau orang tua lebih tinggi tugasnya. Jadi kita tidak bisa membandingkan itu. Sementara karena Allah Tritunggal itu kan setara tadi. Ya, setara tadi. Tidak ada yang lebih tinggi di antara mereka. Jadi Allah Bapa sama, Allah Anak sama, Roh Kudus juga sama. Jadi tidak ada yang lebih tinggi di antara. Sehingga kita tidak bisa membandingkan, tidak bisa memberikan analoginya, ya, dengan apa yang dilihat oleh mata kita sendiri. Karena apa yang dilihat oleh mata kita sendiri itu kan ada perbandingannya, ada yang lebih tinggi daripada, misalnya tugas saya tadi kan ada 3. Nah, di antara tugas itu kan ada lebih tinggi daripada yang satu. Misalnya orang tua kan lebih tinggi tugasnya daripada pendeta tadi. Nah, bisa saja pendeta lebih tinggi tugasnya daripada orang tua. Jadi itu sebabnya kita tidak bisa kita memberikan persamaan mengenai Allah Tritunggal ini. Karena disebabkan tadi tidak kontradiksi antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian tidak ada perbedaan setara tugasnya antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi itu sebabnya di kalangan kekristenan pun itu pemahaman terkait Allah Tritunggal misteri, ya, misteri yang tidak pernah dimengerti sepenuhnya. Nah, ajaran Alkitab terkait dengan Tritunggal tadi, ya, berdasarkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi kita melihat ajaran Alkitab terkait dengan Tritunggal tadi dalam Perjanjian Lama dan juga di dalam Perjanjian Baru, ya, terkait dengan doktrin Allah Tritunggal. Jadi dimulai dengan Allah itu Esa, ya, Allah itu satu, ya. Jadi Allah Tritunggal tadi esensinya adalah hakikatnya satu. Itu bisa kita baca di dalam itu bisa kita baca di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, ya. Dengan berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Jadi di dalam Perjanjian Lama, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, ya, kita melihat dulu ya, Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan pasal 6 ayat 4. Ya, dengarlah hai orang Israel,
Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ya. Jadi Allah kita itu Esa. Kendati tadi memiliki 3 pribadi ya. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian juga kalau kita lihat paralelnya ya, terkait dengan Allah kita Esa itu di Markus pasal 12 ayat 29. Dia berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Allah kita itu satu. Ya, tetapi 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ketiganya itu satu. Esa. Jadi pemahaman-pemahaman yang mengatakan bahwa Allah kita itu 3, saya rasa itu pemahaman yang keliru. Jadi di sini terjawab bahwa Allah kita orang Kristen itu adalah Allah. Itu Tuhan, itu Esa. Itu bisa kita baca dalam Bilangan pasal 6 ayat 4. Itu juga nanti bisa dilihat di dalam Ulangan pasal 20 ayat 2 sampai 3 dan Ulangan 3 ya, ayat 13 sampai 15. Nah, terkait dengan Allah itu Esa juga di dalam Perjanjian Baru itu bisa kita baca di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 17. Ya, 1 Timotius pasal 1 ayat 17. Ya, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya ya, bagi raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak dampak, yang Esa. Amin. Jadi di dalam Perjanjian Baru juga bahwa Allah kita Allah yang Esa. Nah, kemudian satu pribadi dalam satu esensi. Ya, 3 pribadi dalam satu esensi. Jadi Allah Tritunggal dalam satu esensi. Ya, 3 pribadi tadi adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus dalam satu esensi. Nah, itu bisa kita membaca di dalam Perjanjian Lama, Mazmur pasal 2 ayat 7. Yang mengatakan bahwa ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan hari ini. Nah, kemudian di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan ya, duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang. Nah, kemudian juga di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 dikatakan Roh Allah melayang-layang ya di atas permukaan air. Nah, jadi 3 pribadi tadi ada Anak, ada Bapa, dan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 tadi Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kemudian di dalam Perjanjian Baru terkait dengan 3 pribadi dalam satu esensi tadi, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Ya, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah.
Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh. Jadi 1 Petrus pasal 1 ayat 2 ini menekankan pribadi daripada Roh, yaitu Roh Kudus. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa ada Roh Kudus di dalam Alkitab. Jadi ada pemahaman bahwa tidak ada Allah Tritunggal di dalam Perjanjian Baru, atau tidak ada tidak ada Allah Tritunggal di dalam Alkitab. Nah, ini kan ayatnya jelas ya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Roh atau Roh Kudus itu sangat eksplisit, sangat gamblang ya dinyatakan, ditegaskan di dalam Alkitab. Nah, itu di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Lalu kemudian 3 pribadi dalam satu esensi ini itu bisa juga kita baca di dalam Matius pasal 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga. Yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini tak kala peristiwa pembaptisan Yesus ya. Maka ada suara yang berkata dari surga. Maka dia berkata, inilah anakku. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi pribadi anak di dalam Perjanjian Baru tegas dinyatakan. Ya, tadi pribadi Roh Kudus jelas di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Lalu kemudian pribadi anak ya jelas ditegaskan di dalam Matius pasal 3 ayat 17. Lalu kemudian pribadi Allah Bapa, maka engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Artinya pribadi Allah Bapa, pribadi Allah ya jelas ya dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 4. Lalu kemudian Tritunggal berkaitan dengan atribut ya. Ya, pribadi dari esensi yang sama. Jadi ketiga pribadi ini memiliki esensi yang sama. Ya, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus memiliki esensi yang sama. Yaitu sama-sama memiliki kekekalan. Ya, kekekalan. Jadi Allah Bapa kekal, Allah Anak juga kekal, dan Roh Kudus juga kekal. Jadi ketiga pribadi ini memiliki kekekalan. Nah, itu bisa kita baca di dalam Mazmur pasal 90 ayat 2. Bagi yang membawa Alkitab, mari kita membaca Alkitab ya. Silakan bagi yang membawa Alkitab silakan. Sekalian juga kita hafal-hafal ayat ini ya. Jadi kalau misalnya kalian hafal ayat ini, wah luar biasa. Silakan membaca di dalam Mazmur pasal 90, Mazmur 90 ayat 2, silakan. Mazmur pasal 90. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Ya, jadi di situ ditekankan bahwa Allah dari ketiga pribadi tadi selama-lamanya. Berarti itu namanya kekal ya, tidak ada batasnya, tidak ada limitnya.
Ya, tidak ada batasnya atau tidak ada limitnya. Ya, sebelum gunung-gunung dilahirkan, sebelum ya gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, bahkan dari selama-lamanya, ya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkau Allah. Jadi ketiga pribadi dalam esensi yang sama ini memiliki atribut yang sama, yaitu kekal. Ya. Jadi esensinya yang sama tadi, Allah Bapa kekal. Nah, kemudian juga putra, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa membaca dalam Yohanes pasal 1 ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, diteruskan di ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Allah Bapa kekal, Putra juga kekal, anak Yesus Kristus juga kekal. Karena di dalam ayat Yohanes pasal 1 ayat 2 ini ia berkata, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, ini berkaitan dengan eksistensi keberadaan daripada Yesus Kristus. Ya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Namun pada zaman ya kita mengatakan perjanjian baru, maka ia berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi ia juga adalah Allah, seperti yang sudah kita pelajari beberapa kali pertemuan tentang keilahian Kristus. Jadi ia juga manusia, maka ia juga adalah Allah. Apa buktinya ia Allah? Nah, di sini dia berkata bahwa ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kemudian di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14. Ya, ini dibaca oleh siapa ini? Dibaca oleh Irene. Coba Irene baca Ibrani pasal 19. Ibrani pasal 9 ayat 14. Dibaca oleh Irene. Dibaca oleh Irene. Ya, ternyata Irene hanya aktifkan Zoom-nya saja. Nah, dibaca oleh Tirza. Bentar, Pak. Dibaca oleh Tirza. Ibrani pasal 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, jadi ayat ini menegaskan terkait dengan keberadaan Roh Kudus, ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal. Jadi ada kalimat di situ, ada ungkapan oleh Roh yang kekal. Berarti Roh Kudus juga adalah Allah yang kekal. Jadi Allah Bapa tadi sudah kita baca adalah kekal. Yesus Kristus juga sebagai putra maka adalah kekal. Maka Roh Kudus juga seperti yang sudah dibaca tadi, Ibrani pasal 9 ayat 14, yaitu roh yang kekal. Jadi ketiga pribadi dari esensi yang sama ini memiliki atribut yang sama, adalah
Allah yang kekal. Kemudian yaitu Maha Kuasa. Nah, itu bisa kita membacanya di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 5. Jadi saya masing-masing absen ya. Jadi siapa itu? Irene tadi lagi keluar main-main. Itu dibaca oleh Lisa. Lisa membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 5. Itu Lisa sama Irene. Lisa Irene. Ada? Jaringan Bapak. Hah? Pak, saya akan baca, Pak, saya akan baca. Jaringan ya? Terus. Aku yang baca. Sini Pak, aku yang baca. Jadi 1 Petrus pasal 1 itu nanti saya 2 kali absen saya keluarin dari Zoom ya. Saya 3 kali 4 kali saya sebut namanya tidak disebut tidak nyahut, maka saya keluarin dari Zoom. Ya Pak, Berarti saya yang orangnya baca. tidak ada. Ya, berarti orangnya tidak ada. Jadi tadi Irene sama Lisa tidak ada ya. Sudah 2 kali saya sebut. Jadi nanti gak ada, saya keluarin dari Zoom. Mau minta masuk lagi saya tidak terima. Ya. Kalau masalah jaringan kan enggak apa-apa. Masa jaringan dari awal sampai akhir sih kita sebut-sebut namanya tidak ada. Tapi kok bisa aktif ya? Ada namanya. Tadi itu bukan jaringan namanya. Ini Irene sama Lisa hadir? Nggak ada ya? Itu kesengajaan, Pak. Ada Bapak. Ada? Ada Bapak. Ya, berarti hadir ya. Ini saya sengaja saya pilih-pilih untuk membaca ini supaya saya tahu siapa yang aktif. Walaupun misalnya kameranya tidak aktif, tidak apa-apa, tapi aktif. Misalnya kameranya tidak dinyalain, tidak apa-apa. Yang penting orangnya aktif. Mendengarkan. Ya, nah silakan baca Irene 1 Petrus pasal 1 ayat 5. Siapa Pak yang baca? Agung mau baca katanya Pak. Bisa nggak? Kebetulan aku. Bu, Oh, baik. Satu yang kelima yaitu kamu Kami yang yang dipelihara diberikan dalam kekuatan. kekuatan Kamu menantikan untuk dinyatakan pada zaman akhir. Baik, 1 Petrus pasal 1 ayat 5. Sebentar, 1 Petrus pasal 1 ayat 5. Aduh, salah. 1 Petrus pasal 1 ayat 5. Nah, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, ayat ini menunjukkan keberadaan Allah Bapa ya, terkait dengan kemahakuasaan. Jadi bukan hanya Ia adalah kekal, tetapi Ia adalah maha kuasa.
Ya, yang yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, ini berbicara kepada Allah Bapa tadi. Kemudian kalau berbicara kepada Yesus Kristus, maka kita bisa baca dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih. Sini aja, Gorni. Ya. Yo. Ya, sorry ya. Jadi, Coba ayo. akun Zoom-nya ini belum di-update, jadi makanya saya berkali keluar dari Zoom. Tadi saya lupa update ya. Mohon bersabar ya, mohon jangan ribut kalau lagi loading. Jadi 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi kamu, menaungi aku. Jadi bukan hanya Allah Bapa yang maha kuasa, tetapi Yesus Kristus juga adalah maha kuasa. Nah, kemudian begitu juga dengan Roh Kudus. Ya, kita bisa baca dalam Roma pasal 15 ayat 19. Jadi, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh. Ya, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Jadi ketiganya ini dalam pribadi yang satu esensi atau satu hakikat tadi memiliki atribut yang sama, yaitu maha kuasa. Jadi Allah Bapa. Ya, aduh. Mohon maaf. Tadi saya lupa update akun Zoom-nya. Jadi sangat terganggu malam ini. Ya Pak, maaf. Ya. Iya Pak, nggak Saya apa-apa. minta maaf ini. Iya, Pak. Enggak apa-apa, lupa tadi Bapak. apa update. Ya, tapi tidak apa-apa, harus di-update dulu. Harus di-update dulu karena kalau tidak akan seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan disilakan. Sementara sementara saya tidak tergeser lagi di Zoom-nya. Kalau saya keluar lagi berarti harus di-update. Kalau ada pertanyaan disilakan. Ya, kalau ada disilakan. Halo, Dek. Baik, sampai di sini aja dulu untuk malam ini. Harus saya update Zoom-nya. Mohon maaf ya. Iya, Pak. Mohon maaf. Iya harus Pak, izin. nggak apa-apa. Oke, Bapak. Iya, nggak apa-apa. Iya, Pak. Jelas ya, Pak. Oke, Bapak. Ya, jadi Mereka senang semua, Pak. Terima kasih, termasuk saya, Pak. baik. Kita akhiri, kita berdoa. Kita berdoa ya, karena kita tutup tadi dalam doa, maka kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada malam ini sehingga hanya beberapa materi yang kami sampaikan dan kami akan teruskan pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah kami pelajari biarlah menjadi pengetahuan baru, wawasan baru dalam kehidupan, dalam pelayanan kami, dalam mempersiapkan kami untuk melayani Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom ya. Shalom ya. Termasuk